Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang atas nikmatnya kita dapat berkumpul di Masjid Permata Iman yang insyaallah diberkahi ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita umatnya di akhir zaman. Jamaah Masjid Permata Iman yang dirahmati oleh Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah telah mewajibkan saum atau puasa kepada kalian sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa kepada kaum-kaum sebelumnya agar kalian tattaqun. Apa itu tattaqun? Bertakwa. Apa makna takwa? Hadirin yang dirahmati Allah, takwa berasal dari kata waqa yaqi wiqayatan yang artinya menjaga diri. Secara istilah, takwa adalah menjaga diri dari segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Takwa adalah kunci dalam kehidupan seorang muslim, termasuk dalam hal rezeki. Ada analogi yang sangat menarik dari sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu percakapan antara Ubay bin Ka'ab dan Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, apa itu takwa?" Kemudian Ubay menjawab dengan pertanyaan kembali, "Wahai Umar, apabila engkau, bagaimana perasaanmu ketika engkau berjalan di sebuah jalan yang gelap, yang dipenuhi dengan duri-duri?" Apa jawaban Umar? "Tentunya aku akan berhati-hati." Nah, itulah makna takwa, jawab Ubay bin Ka'ab. Di dunia ini kita harus berhati-hati karena selalu akan ada duri-duri dalam kehidupan kita. Duri-duri yang dimaksud adalah maksiat-maksiat yang dapat mencelakakan diri kita di dunia ini. Kemudian dalam hubungannya dengan rizki, Allah berfirman dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini menjelaskan bahwasanya takwa adalah kunci untuk mendapatkan jalan keluar dari segala kesulitan dan rizki yang tidak terduga. Rizki tidak hanya berupa harta, tetapi juga kesehatan, ketenangan hati, dan kebahagiaan. Mari kita bayangkan takwa sebagai sebuah payung. Ketika hujan turun, payung akan melindungi kita dari basahnya air hujan. Demikian pula takwa melindungi kita dari kesulitan dan membukakan pintu rizki. Orang yang bertakwa akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan rizkinya akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Contoh lain, takwa ibarat akar pohon yang kuat. Pohon dengan akar yang kuat akan tetap teguh meskipun diterpa angin kencang. Demikian pula, orang yang bertakwa akan tetap tegar menghadapi ujian hidup dan rizkinya akan terus mengalir karena ia selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari hadis mengenai takwa dan rizki adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'ah al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengajarkan bahwasanya takwa harus diwujudkan dalam segala situasi, termasuk dalam pergaulan sehari-hari. Dengan akhlak yang baik, kita akan disukai oleh banyak orang, dan ini juga merupakan bentuk rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa tidak hanya tentang ibadah mahdoh atau vertikal kepada Allah, tetapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi
dengan sesama manusia. Misalnya, seorang pedagang yang jujur dan amanah dalam berbisnis, ia akan mendapatkan kepercayaan dari pelanggannya. Kepercayaan inilah bentuk rizki yang Allah berikan melalui takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ayat ini menunjukkan bahwasanya takwa adalah kunci untuk mendapatkan berkah baik dari langit dan bumi. Berkah ini bisa berupa rizki yang berlimpah, ketenangan hidup, ataupun kebahagiaan. Kemudian di akhir, hadirin yang dirahmati Allah, takwa adalah jalan rezeki. Dengan meningkatkan ketakwaan, kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga membuka pintu rezeki yang berkah. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk meningkatkan ketakwaan kita, baik melalui ibadah, akhlak maupun interaksi sosial. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan pintu rezeki bagi kita semua dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.